Oke, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan pertukaran mahasiswa modul Nusantara Kebinekaan 5, yaitu kunjungan ke Museum Nusantara, kunjungan ke Museum Fort Rotterdam, di mana nantinya saya akan memutarkan video yang dibuat oleh mentor kita, Endang. Kemudian ada ada PDF yang akan saya tampilkan. Selain nanti kita mendengar penjelasan dari Endang terkait Museum Rotterdam di dalam bentuk video. Juga nanti ada PDF tentang sejarah singkat Benteng Fort Rotterdam. Jadi nanti ini kegiatan ini kita akan berdiskusi tentang apa saja itu yang terkait dengan Benteng Fort Rotterdam. Nanti saya akan dibantu oleh mentor Endang yang akan menjawab pertanyaan adik-adik terkait dengan Museum Fort Rotterdam. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memutarkan videonya. Harapkan adik-adik menyimak ya. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Duatalo yang terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang bernama Iman Tigauk Bonto Karaenglan. Dan gedung-gedung yang sekarang berada di dalam benteng bukan dibangun oleh orang Indonesia atau orang Makassar. Setelah Perang Makassar yang dimulai pada tahun 1660 dan Makassar kalah pada tahun 1665, maka Belanda mendesak untuk mengadakan perundingan yang disebut Perjanjian Bungaya. Isi perjanjian tersebut adalah bahwa Fort Rotterdam ini jatuh di tangan orang Belanda yang merebut benteng ini dan mereka mengganti bangunan-bangunan yang ada di dalam gedung menjadi gaya Eropa. Benteng Fort Rotterdam adalah salah satu bangunan bernuansa sejarah yang amat ikonik di kota Makassar. Benteng termegah di Sulawesi Selatan ini adalah pusat pertahanan yang sangat kokoh, dengan nilai historis yang tak ternilai harganya. Sebelum jatuh ke tangan Belanda, bangunan ini adalah Benteng Ujung Pandang, yang merupakan salah satu dari 17 benteng yang dibangun oleh Kerajaan Goa. Namun, benteng ini pun jatuh ke tangan penjajah pada tahun 1667. Gubernur Belanda pada saat itu mengubah nama Benteng Ujung Pandang menjadi Fort Rotterdam. Bangunan ini berdiri di atas 2,5 hektar lahan dan memiliki total 16 bangunan.
Oke, adik-adik. Jadi itulah tadi video singkat terkait dengan Museum Benteng Fort Rotterdam. Saya harap dengan video singkat tersebut adik-adik peserta pertukaran mahasiswa modul Nusantara sudah mengetahui bahwa di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, mempunyai destinasi untuk kita kunjungi, yaitu sebenarnya ada 2 benteng yang masih terawat sampai sekarang itu. Ini adalah Fort Rotterdam karena dijadikan tempat kunjungan wisata. Kalau ada adik-adik atau ada yang datang ke Makassar, pasti dengan pihak travel agent atau pasti diarahkan untuk mengunjungi benteng ini. Kemudian ada benteng Somba Opo, itu letaknya ya tidak jauh lah dengan Kabupaten Goa. Dari Fort Rotterdam, dia terletak di Kabupaten Goa. Tempatnya juga di pesisir pantai. Cuman saat ini sudah tidak begitu terawat. Mungkin karena aksesnya yang agak susah ditempuh kalau kita ingin mengunjunginya, tidak sama dengan Fort Rotterdam, ya. Saya akan menampilkan sedikit deskripsi singkat tentang Benteng Fort Rotterdam. Jadi sama seperti penjelasan Endang tadi, dibangun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Imanrigao Denggonto Karanglacium. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama benteng Ujung Pandang ini diubah menjadi Fort Rotterdam oleh Cornelis Spelman, Gubernur Jenderal dari Belanda. Dan kenapa memilih nama Fort Rotterdam? Untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Ini adalah deskripsi tentang nama asli benteng ini, Benteng Ujung Pandang. Biasa juga orang Goa Makassar atau orang Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua, karena apabila dilihat dari atas, benteng ini mempunyai berbentuk seperti penyu yang merupakan markas pasukan katak kerajaan Goa. Namun kerajaan Goa Talo akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya yang salah satu pasalnya mewajibkan kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama Benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam oleh Cornelis Spelman. Seperti yang penjelasan sebelumnya, untuk mengenang tempat kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Sekitar 200 tahun Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai macam aktivitas
pada 1937. Kepemilikan benteng Rotterdam oleh Dutch Indies Government diserahkan kepada Fort Rotterdam Foundation. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada tanggal 23 Mei 1940. Di kompleks benteng Ujung Pandang kini terdapat Museum Lagaligo yang di dalamnya terdapat banyak referensi mengenai sejarah kebesaran Makassar atau Kerajaan Goa Talo dan daerah-daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Dan sebagian besar gedung benteng ini masih utuh seperti yang kita lihat tadi dari video yang direkam oleh mentor kita Endang, dan menjadi salah satu wisata di kota Makassar. Ini adalah gambar pada tahun 1947 yang memperlihatkan benteng pada gambar pada masa lalu lah, bukan 1947, di mana perencanaan benteng ini dibangun. Jadi itulah tadi sedikit profil singkat tentang Museum Benteng Fort Rotterdam. Saya harap adik-adik sekalian nanti bisa menjelaskan tentang di daerah-daerah asal adik yang bisa yang berupa museum dan bisa menjadi destinasi wisata di tempat adik-adik sekalian. Mungkin saya akan coba meminta kepada siapa atau Endang, bisa dipandu Endang, kita minta teman-teman mahasiswa ini untuk menceritakan museum di daerah asal mereka yang bisa dijadikan juga tempat kunjungan wisata. Silakan dipandu Endang. Ya, baik Pak. Jadi menurut tadi arahannya Bapak, sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, ya mungkin teman-teman sedikit memaparkan atau menjelaskan apa sih bentuk atau tempat bersejarah dari tempat kalian masing-masing. Nah, kalau dari Makassar sebagai tempat atau perguruan tinggi penerima kalian itu yang terkenal adalah Benteng Fumboku sama Benteng Rotterdam. Sama tadi yang telah diulas beberapa video dan PDF dari Bapak. Kemudian saya mungkin akan persilahkan teman-teman untuk menceritakan, wah di daerah saya ternyata ada tempat bersejarah yang persis seperti itu Kak. Jadi masing-masing orang akan menyampaikan statementnya atau berupa opini terkait tempat bersejarah yang persis atau mungkin sama seperti tempat bersejarah yang tadi kita lihat teman-teman. Itu satu-satu orang mungkin bisa speak up ya, atau minta izin memperkenalkan diri, kemudian memberitahukan bagaimana opininya terkait tempat bersejarah yang saya maksud. Ayo adik-adik, mungkin ada yang mau bercerita? Jadi begini Endang, mungkin kita Endang nanti tunjuk siapa, semua dapat giliran untuk menceritakan tempat museum di daerah-daerah adik-adik ya. Ditunjuk saja mungkin Endang supaya bisa menceritakan. Ya, yang pertama mungkin saya mau tunjuk Fadilah. Coba Dek diceritakan bagaimana tempat bersejarah di tempat berasalnya. Bisa diulangi Kak, saya lagi di jalan soalnya mau ke TK, ini hujan. Ini Dek, tadi kan kita lagi pemutaran video tempat bersejarah sebagai tempat kebinekaan. Nanti kalian itu diminta untuk menceritakan tempat-tempat bersejarah yang ada di tempatnya kalian. Ya, kalau di tempat di Makassar sebagai penerima kalian itu ada yang terkenal dengan Fort Rotterdam. Nah, mungkin adik bisa cerita tempat bersejarah seperti apa yang adik tahu, atau mungkin yang lagi high hits di sana, yang lagi terkenal gitu, viral di tempatnya. Itu deh. Mulai saja Itlang, itu Devi Yuyun Winingsih.
Coba. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau di Lampung itu banyak ya Pak tempat yang bisa dikunjungi. Cuman di daerah saya, khususnya di Pringsewu, kita itu biasa tempat kunjungannya itu bukan museum ataupun apa, tapi sebuah makam. Karena di sini makam ini dinamai makam Kiai Haji Holib. Dia itu salah satu pahlawan dan salah satu pergerakan Islam. Jadi dia itu makamnya di sini itu tuh bisa juga kayak tempat, bukan tempat wisata sih Pak, jatuhnya kayak tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang gitu. Nah, di dalam makam ini tuh juga banyak makam-makam pahlawan kayak gitu, Pak. Kalau di sini sih kayak gitu, Pak. Terima kasih. Oke, sama sih kalau di Makassar sendiri kita juga ada tempat seperti itu, tempat yang disakralkan oleh beberapa orang, sering disebut sebagai apa ya, makam-makam orang yang berpengaruh. Oh, gitu, Kak. Oke, lanjut ke teman-teman yang lainnya, mungkin dari Ahmad, boleh deh menceritakan sedikit tentang tempat bersejarah di daerahnya? Iya Kak, ada seperti cerita Goa Jepang yang ada di perkebunan teh kali Gua Brebes. Bisa dilanjut deh. Iya Kak. Cerita Goa Jepang yang di perkebunan teh kali Gua Brebes itu dalam catatan sejarah perkebunan teh kali Gua yang berlokasi di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes itu ada sejak 1889. Kemudian perkebunan teh tersebut diambil paksa oleh kolonial Jepang pada tahun 1942. Bapak sejarawan Wijanarto mengatakan keberadaan perkebunan teh di Brebes menjadi hal yang menarik lantaran Brebes yang dikenal sebagai wilayah perkebunan tebu ternyata juga memiliki perkebunan teh. Ia mengatakan kehidupan masyarakat di perkebunan teh kali Gua menjadi rebutan pada saat agresi militer pertama sebelum kependudukannya Jepang. Area perkebunan itu oleh Jepang kemudian didirikan sebagai pabrik senjata. Di situ ada lokasi yang dikenal dengan nama Goa Jepang. Nah, itu tuh Goa Jepang itu peninggalan semasa Jepang. Itu juga akan menjadi bukti bahwa ada proses pengambil alihan ketika Jepang masuk ke Indonesia. Dan sampai sekarang Goa Jepang itu masih ada dan masih dijadikan tempat wisata, Kak. Iya. Jadi sebagai peninggalan bangsa kolonial juga ya. Menarik-menarik. Iya, Kak. Oke, kita beralih ke cerita selanjutnya. Mungkin dari siapa ini? Putri mungkin? Ayo dek, coba diceritakan tempat bersejarah yang ada. Baik Kak, saya kan dari Solo. Di Solo sendiri ada dua keraton, yaitu Keraton Mangkunegaran dan Kasunanan. Di dalam keraton tersebut itu ada museumnya dan banyak benda peninggalan bersejarah di dalamnya. Yang paling terkenal itu ada di Keraton Kasunanan, itu ada namanya Rojomolo. Dulu itu Rojomolo itu digunakan sebagai kepala kapal yang berguna untuk menolak bala. Itu seperti Rojomolo itu seperti patung wajah yang sangat besar dan berwarna merah dan mempunyai mata yang merah. Kemudian di Solo sendiri juga ada museum yaitu Monumen Pers. Monumen Pers itu di dalamnya ada yang berkaitan dengan pers waktu Indonesia sebelum merdeka dan setelah merdeka, seperti itu. Terus kemudian ada museum keris, di dalamnya itu juga banyak sekali berbagai macam keris peninggalan keraton-keraton di Solo, seperti itu Kak. Iya, jadi Solo mungkin terkenal ya dengan keraton-keratonnya. Kalau tempat wisata yang sebagai peninggalan langsung dari bangsa kolonial ada deh di sana di tempatnya.
nggak ada sih Kak. Yang peninggalan itu juga termasuk itu keraton dan monumen pers itu. Oke, tadi cerita dari teman kita. Kita beralih ke cerita yang lain mungkin dari Devi. Ayo Dek, mau cerita apa? Devi, siapa lagi namanya? Oke, kita alihkan saja mungkin ke Dwi Rinjani. Tabe Pak, suara saya kedengaran. Kedengaran. Ini untuk peserta yang lainnya saya tunjuk Devi, Dwi Rinjani mungkin. Karena Devi tadi tidak merespon. Nah, oke, ada yang bercerita nih atas nama Pina. Ayo Dek, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Lydia Ruskiana, berasal dari Aceh. Nah, jadi kalau di Aceh itu memang terkenalnya tentang bencana tsunami Aceh yang dilanda pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Jadi kalau di Aceh itu memang terkenal tentang bencana tsunami-nya, dan di sana juga ada museum tsunami Aceh yang dibangun pada tahun 2011 dan dibangun oleh Ridwan Kamil. Nah, saat itu beliau membangun museum tsunami Aceh itu, dan jika dilihat dari atas itu berbentuk seperti gelombang besar. Nah, jadi itu juga dan jika kalau misalnya kita masuk ke dalam museum tsunami Aceh itu, kita bakal dibubuhin suasana yang membawa kita untuk mengingat kejadian tsunami pada tahun 2004 yang lalu begitu. Jadi seperti ada lorong-lorong yang sangat panjang dan ketika kita sudah memasuki museum tersebut sangat banyak lantunan ayat suci Al-Quran itu menggema di mana-mana begitu. Kemudian ada air-air yang mengalir dari atas sampai ke bawah. Kemudian ada juga lorong kecil yang memang sangat panjang. Jadi kita berjalan di sana cuma ada cahaya sedikit saja begitu. Dan jika kita berjalan di lorong itu memang sangat membawa suasananya sangat merinding begitu. Begitu saja Kak. Terima kasih. Oke, makasih Dek. Kita alihkan mungkin ke peserta yang lain ya. Rafiq mungkin. Coba cerita. Ya baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi yang paling terkenal museum di Banten itu ada Museum Negeri Provinsi Banten. Nah, Museum Negeri Provinsi Banten itu museum umum yang menempati gedung lama pendopo Gubernur Banten di Kota Serang. Nah, bangunan Museum Negeri Provinsi Banten itu merupakan bangunan bekas kantor residen Banten yang didirikan pada 26 Januari 1821. Nah, museum ini resmi dijadikan sebagai museum pada 29 Oktober 2015 oleh Gubernur Banten, yang pada saat itu yang menjabat yaitu Bapak Rano Karno. Nah, sejarahnya itu Museum Negeri Provinsi Banten ini menempati pendopo Gubernur Banten yang sebelumnya digunakan sebagai kantor Gubernur Banten sebelumnya. Nah, sebelumnya bangunan ini digunakan sebagai keresidenan Banten pada saat itu. Nah, terbentuknya Provinsi Banten itu waktu itu pada 4 Oktober 2000, membuat gedung ini dialihfungsikan sebagai kantor pemerintahan Provinsi Banten. Nah, Museum Negeri Provinsi Banten ini didirikan di lokasi bekas kantor residen Banten yang dikosongkan
setelah pembangunan kantor Gubernur Banten yang baru telah selesai dan mulai difungsikan pada 2013 lalu. Nah, tujuannya ini dirancang untuk menjadi sebuah museum identitas daerah Banten. Jadi museumnya ini menceritakan atau menggambarkan identitas-identitas Provinsi Banten pada saat masa-masa penjajahan dan juga pada saat masa Kesultanan Banten atau Keresiden Banten. Nah, koleksinya itu terdiri dari benda-benda peninggalan Banten masa lalu dan juga benda-benda yang ada di daerah Banten pada masa sekarang. Koleksi museum ini difokuskan pada beragam peninggalan sejarah dan budaya dari Provinsi Banten. Mungkin cukup, Kak. Terima kasih. Jadi yang tempat yang disebutkan Saudari Rafiq tadi persis ya seperti Rotterdam, peninggalan juga, kemudian dijadikan museum dan di dalamnya terdapat beberapa koleksi. Oke, kita beralih ke cerita yang lain. Saya persilahkan Purnama. Boleh mungkin Dek menceritakan tempat wisata yang terkenal di daerahnya? Oh iya, sebelumnya izin memperkenalkan diri terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Purnama Iran Lumban Tobing. Saya berasal dari Sumatera Utara. Sini saya menceritakan sebuah museum yang terdapat di Sumatera Utara, yaitu Museum TB Silalahi. Mungkin kita pernah mendengar sebuah film yang tentang TB Silalahi yang anaknya ditembak mati karena narkoba. Nah, itu Bapak TB Silalahi itu telah mendirikan sebuah museum yang dimana di dalamnya itu terdapat alat-alat perang pada zaman dahulu yang dipakai oleh Sisingamangaraja ketika melawan Belanda. Kemudian di museum itu juga terdapat peninggalan-peninggalan Batak yang budaya-budaya Batak yang mungkin saat ini sudah jarang dilihat di kampung Batak ataupun di tempat lainnya. Mungkin cukup sekian, Kak. Oke, itu tadi cerita dari teman kita yang jauh ya, dari Pulau Sumatera. Kemudian siapa lagi ya belum? Dari Hegen Persada, ayo diceritain deh bagaimana tempat bersejarah dari daerahnya. Supaya teman-teman kalian pada tahu. Baik, terima kasih Kak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hegen Persada. Asal saya dari Lampung. Tempat saya itu ada namanya itu Museum Lampung. Museum Lampung ini diresmikan oleh Profesor Dr. Fuad Hasan, yaitu seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peresmian ini dilakukan pada tanggal 24 September tahun 1988, di mana bangunan museum ini mulai dibangun sejak tahun 1975. Museum negeri ini diberikan nama sebelum namanya Museum Lampung itu, namanya itu Museum Ruwajurai, di mana artinya itu dua tangkai jalur keturunan penduduk Lampung. Museum ini menyediakan bangunan 2 lantai, di mana pada lantai pertama itu ada isinya itu benda-benda bersejarah, dan di lantai kedua itu terdapat benda-benda kebudayaan dan adat Lampung. Di Museum Lampung ini isinya itu ada naskah kuno, fosil Homo sapiens, dan benda-benda sejarah seperti kapak lonjong, kain tenun, dan lain-lain. Dan ada juga koleksi mata uang pada zaman penjajahan Belanda dan miniatur rumah adat pakaian Sumatera. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Dek. Kemudian kita dengar cerita dari Saudara Hina mungkin. Ayo Dek, diceritakan coba beberapa tempat wisata, tempat bersejarah yang teman-teman, siapa tahu teman-teman kamu berkunjung ke daerah terus mau ke tempat berwisata itu. Ayo Dek, mungkin dari Rifki Tiara Febrianti. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifki Tiara Febrianti, asal dari Magelang, Jawa Tengah. Jadi yang terkenal di Magelang itu adalah Candi Borobudur. Kalau teman-teman tahu, Candi Borobudur itu juga termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia ya. Nah, karena termasuk dari itu,
juga diakui oleh UNESCO. Jadi di sekeliling candi, di sekitar candi itu juga terdapat museum. Nah, namanya itu sekarang Museum Borobudur. Nah, sebelumnya itu namanya Museum Karma Wibangga, diambil dari salah satu relief di candi. Nah, sekarang diganti namanya menjadi Museum Borobudur. Nah, di dalamnya itu ada banyak sekali menceritakan tentang Candi Borobudur, dari sejarahnya, sejarah ditemukan dulu itu juga mungkin dibangun pada zaman kerajaan, tapi kan karena faktor bencana alam dan lain-lain itu, karena dekat dengan gunung berapi juga, itu tertimbun oleh abu dari gunung Merapi, dan itu menjadikan candi ini dulu itu tertimbun. Nah, di sini juga ada relief miniatur dari proses pemugaran candi. Terdapat foto dan alat-alat yang digunakan pada proses tersebut. Nah, ini juga pada zaman kolonial dahulu. Kemudian ada juga permasalahan-permasalahan saat dibuka atau dibangunnya candi ini. Nah, candi ini tuh rentan terhadap jamur ya. Jamur ini tuh bisa merusak dari bebatuan candi tersebut. Nah, kemudian juga ada menceritakan tentang cerita dari relief-relief yang ada di Candi Borobudur yang banyak sekali. Dan ada juga arca-arca Buddha di dalamnya. Ya, kemudian ada berbagai macam dokumentasi dari Candi Borobudur dari masa ke masa. Nah, kemudian di Magelang, di kotanya itu, kalau teman-teman tahu, di sini tuh adalah banyak kayak sekolah militer seperti itu. Nah, jadi dari dulu itu sudah lama sekali banyak pangkalan militer, dan juga jadi sekarang itu banyak sekolah militer di sini. Salah satunya adalah dulu itu sekolahnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang itu dibangun juga Museum SBY di sini untuk mengenang sejarah beliau juga. Nah, kemudian ada museum-museum yang menceritakan tentang pahlawan-pahlawan yang ada di sini, dan di sekitar Magelang juga ada Museum Diponegoro. Nah, Museum Diponegoro ini juga menceritakan tentang Pangeran Diponegoro, juga Perang Diponegoro. Kemudian juga sejarah-sejarahnya, karena pernah singgah di Magelang juga. Kemudian Museum Badan Pemeriksa Keuangan, Museum Taruna Abdul Jalil, itu menceritakan tentang Kompleks Akmil, dan juga sekolah-sekolah kemiliteran di sini. Kemudian Museum Jenderal Sudirman juga ada di Magelang, karena beliau juga asalnya dari Solo begitu ya. Kemudian juga pernah ke Magelang juga. Pernah ada perang di sini. Kemudian ada Museum Bumi Putra, Museum Ouhonjin, dan museum-museum lain yang museum lain yang menceritakan tentang kebudayaan yang ada di Magelang seperti itu. Mungkin itu dulu, saya kembalikan kepada Kakak Endang. Terima kasih. Oke, makasih, lumayan kompleks ya tadi penjelasannya dari teman kita Rifki. Kita beralih ke cerita selanjutnya, mungkin dari Ulfa Nurrahmi. Boleh deh mungkin diceritakan beberapa tempat bersejarah dari tempat asalnya. Baik Bu, maaf Bu sebelumnya Ulfa kan baru aja masuk nih Bu, baru bergabung. Karena tadi ada MK lain juga Bu. Jadi masih kurang tahu ini maksudnya cerita tempat bersejarah gimana ya Bu? Iya, jadi sekarang sebenarnya kita lagi lakuin kebinekaan 4 dek, tentang kunjungan ke tempat bersejarah. Nah, tadi itu udah diputar video tentang Benteng Fort Rotterdam sebagai ikonik atau tempat bersejarah yang khas dari Makassar. Nah, sekarang lagi sesi di mana teman-teman ini diminta untuk memaparkan beberapa atau tempat bersejarah yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, sekarang gilirannya Adek untuk
highlight apa-apa saja yang ada di daerahnya supaya teman-teman ini pada tahu. Oh, baik, Bu. Tapi nggak harus ditempelin di layar. Iya, nggak usah deh, ceritain aja. Oh, baik. Jadi, perkenalkan nama saya Ulfa Nurahmi, asal dari Aceh. Di sini saya ingin menceritakan tentang tempat bersejarah di mana di kampung saya itu ada yang namanya itu Kota Tapak Tuan, atau yang sering kami sebut itu Tuan Tapa. Nah, di mana tempat itu tempat bersejarah zaman dulu pada masa, saya kurang tahu juga masa, pokoknya udah lama itu. Jadi tempat itu tempat yang tempat perang itu ada kayak Tuan Tapa yang perang dengan seorang, apa ya dibilang, seorang hewan apa ya, Vina ingat nggak? Sedikit mungkin. Baik, jadi kalau di Tapak Tuan itu ada Tuan Tapa. Jadi di situ ada bentuk yang telapak yang sangat besar. Jadi ceritakan pada saat itu ada seorang yang bertapa di situ sangat lama, kemudian berperang dengan 2 ekor naga. Jadi ketika naganya itu mati dan terbentuklah seperti ada pulau-pulau yang ada 2 buah pulau yang dikatakan dipercaya bahwa itu merupakan sebuah legenda tentang matinya naga tersebut. Nah, jadi kalau di Tapak Tuan itu lebih ke cerita legenda begitu, Kak. Ya, begitu ceritanya, Bu. Jadi sampai sekarang juga masih banyak orang yang datang gitu. Tapi ada juga yang agak takut datang ke situ. Karena biasanya kalau sebelum datang ke situ kita harus diingatkan nggak boleh ngomong gini-gini gitu. Nanti misalkan ngomong yang aneh-aneh bisa terjadi hal-hal yang kurang diinginkan. Karena tapak kaki itu adanya di pinggir laut. Jadi misalkan kita ngomongnya yang agak tidak enak didengar, bisa jadi kita terjadi musibah di situ. Begitu, Bu. Iya, jadi agak sedikit berbau mistis ya. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ke sana kudu diperhatiin nih. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Kita beralih mungkin ke cerita ini ya. Si Fadila masih belum stay deh. Atau kita alihkan ke Dwi Rindiani. Maaf Kak, tadi Dwi konfirmasi dia lagi ada acara organisasi di kampusnya Kak. Sedang jadi moderator acara. Ya. Oke. Itu ada di kolom chat Endang dari siapa tadi? Dari Fadilah kali. Mungkin bisa dibacakan. Oh, ya. Ini. Jadi Fadila itu izin menceritakan lewat chat ya. Jadi saya akan nyampein pesannya itu mengenai tempat sejarah Candi Brongkah. Salah satu. Kedengaran Pak suara saya? Kedengaran. Jadi tadi Fadila ngetik itu katanya tempat bersejarah yang ikonik di daerahnya dia itu adalah Candi Brongkah. Salah satu peninggalan sejarah di Trenggalek. Nah, Candi Brongkah ini pertama kali katanya ditemukan pada tahun 1994 saat pemilik lahan bermaksud menggali sumur. Oh, jadi penemuan ya. Penemuan ini sempat memperoleh perhatian dari pihak terkait sehingga beberapa arca pentingnya dapat diamankan. Jadi terdapat arca juga dalam penemuan ini. Nah, salah satu arca yang ditemukan di candi ini itu diidentifikasi sebagai Nandi, lembu jantan kendaraan Dewa Siwa. Oh iya. Salah satu kendaraan dewa dalam agama Hindu. Terima kasih. Jadi ini terkait candi ya, peninggalan orang dulu yang katanya tadi itu ditemukan secara tidak sengaja, kemudian ada peninggalan berupa Nandi tadi kalau orang Hindu menganggapnya sebagai kendaraan dewanya mereka. Nah,
untuk sesi perkenalan tempat wisata masing-masing mungkin sudah selesai ya Pak. Kita mungkin bisa beralih ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab terkait dengan materi kita tadi, pengenalan tempat wisata tempat bersejarah Fort Rotterdam di Makassar. Nah, untuk sesi ini saya persilahkan teman-teman, mungkin ada yang Mungkin begini, Endang, saya putarkan sekali lagi videonya biar teman-teman punya referensi untuk kita diskusi ya. Ya, jadi setelah diputarkan videonya teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, silakan ya Dek, insyaallah dijawab sama dosen ataupun saya sendiri. Silakan Pak. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan kerajaan Boatalo yang terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang bernama Iman Rigau Bontok Karaingwan. Dan gedung-gedung yang sekarang berada di dalam benteng bukan dibangun oleh orang Indonesia atau orang Makassar. Setelah Perang Makassar yang dimulai pada tahun 1660 dan Makassar kalah pada tahun 1665, maka Belanda mendesak untuk mengadakan perundingan yang disebut Perjanjian Bungaya. Isi perjanjian tersebut adalah bahwa Fort Rotterdam ini jatuh di tangan orang Belanda yang merebut benteng ini dan mereka mengganti bangunan-bangunan yang ada di dalam gedung menjadi gaya Eropa. Benteng Fort Rotterdam adalah salah satu bangunan bernuansa sejarah yang amat ikonik di kota Makassar. Benteng termegah di Sulawesi Selatan ini adalah pusat pertahanan yang sangat kokoh, dengan nilai historis yang tak ternilai harganya. Sebelum jatuh ke tangan Belanda, bangunan ini adalah Benteng Ujung Pandang, yang merupakan salah satu dari 17 benteng yang dibangun oleh Kerajaan Goa. Namun, benteng ini pun jatuh ke tangan penjajah pada tahun 1667. Gubernur Belanda pada saat itu mengubah nama benteng Ujung Pandang menjadi Fort Rotterdam. Bangunan ini berdiri di atas 2,5 hektar lahan dan memiliki total 16 bangunan. Ya, silakan dipandu, Endang. Ya,
Itu tadi pemutaran video terkait tempat bersejarah kebinekaan kita kali ini, yaitu Fort Rotterdam. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan terkait video tadi, kayak dijawab sama dosen atau saya sendiri. Oke, Vina Lydia Rizkian, dipersilahkan, Dek. Baik, jadi kan tadi dari Mungkin sebentar Dek, kalau bisa diaktifkan videonya biar nanti saya bisa buat dokumentasi kalau yang mau bertanya. tidak bisa aktif, Pak. Ya, kalau tidak memungkinkan ya lanjut saja Dek. Ya baik. Jadi kan tadi berdasarkan penjelasan dari Bapak, katanya kan bangunan tersebut berbentuk seperti penyu, Pak ya. Nah, jadi untuk bangunannya, Pak, bangunannya kan terbentuk seperti penyu jika dilihat dari atas. Apakah bentuk tersebut juga mempunyai kisah sendiri atau filosofi sendiri, Pak gitu? Kalau misalnya di Museum Tsunami itu kan di tempat saya, itu kan bentuknya seperti gelombang besar, Pak, menandakan tsunami begitu. Jadi kalau dari bentuk bangunan penyu itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Dek atas pertanyaannya. Mungkin saya serahkan ke Bapak untuk menjawab pertanyaan Vina Lydia. Persilahkan. Oke, terima kasih Dek. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa dia berbentuk penyu? Filosofinya karena itu digunakan oleh Belanda sebagai markas pasukan katak. Jadi kenapa dia didesain berbentuk penyu? Jadi penyu kan itu di pesisir. Jadi kalau dia ada yang kelihatan dari laut, maka siap-siap untuk mendatangi objek tersebut, apakah itu kapal musuh atau kapal dari mana. Itulah filosofinya kenapa dia berbentuk di penyu dan dinamakan Benteng Panyua, karena selain dia di pesisir pantai, juga karena itu adalah markas pasukan Belanda, pasukan khusus Belanda pada saat itu. Itu mungkin penjelasan dari saya, Dek. Mungkin masih ada lagi. Silahkan, tidak apa-apa, kita diskusi. Terima kasih Pak mungkin atas jawabannya. Bagaimana Saudari penanya Dek atas jawaban dari Bapak? Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya Kak, izin bertanya. Boleh Dek, silahkan. Tadi berdasarkan penjelasan dari Bapaknya ya, yang barusan juga itu kan menyebutkan bahwa kalau benteng ini kan pada zaman dahulu itu kan digunakan untuk sebagai pertahanan. Terus juga digunakan untuk persediaan bahan pangan juga. Nah, kalau sekarang itu fungsi dari benteng ini tuh apakah atau hanya untuk tempat wisata atau ada fungsi lainnya seperti itu? Terima kasih. Oke Pak, itu tadi pertanyaannya terkait bagaimana sih fungsi dari Benteng Fort Rotterdam setelah kemarin digunakan sebagai tempat pertahanan saja. Mungkin bisa dijawab Pak pertanyaannya. Oke, selain sebagai pertahanan untuk menyimpan logistik, tadi pertanyaannya pada saat sekarang ya? Iya Pak. Sekarang itu dia jadi tempat wisata deh, dia jadi museum. Itu yang seperti yang ditunjukkan tadi di video yang dibuat oleh mentor kita, Endang, bahwa selain sekarang itu sebagai tempat kunjungan wisata karena dia juga terletak di pesisir pantai dan di pusat kota Makassar. Jadi setiap agent travel itu yang kalau ada orang datang liburan atau turis baik lokal maupun internasional, itu pasti diarahkan ke situ sebagai tempat kunjungan destinasi wisata, karena bangunannya masih sangat terjaga seperti yang kita lihat di video. Saya juga mau tambahkan di situ juga di Benteng Fort Rotterdam itu adalah tempat buat tahanan politik atau tahanan pejuang dari musuh-musuh Belanda pada saat itu, Dek.
Seperti itu. Jadi kalau sekarang kunjungan ke Makassar dan ada di kota Makassar, salah satu destinasi yang akan ditunjukkan oleh travel agent itu pasti ke Fort Rotterdam. Berarti kalau kayak gini tuh memang semenarik itu ya Pak Benteng itu sampai agen-agen travel itu tuh mengarahkannya tuh langsung ke situ Iya, begitu. betul. Karena lihat kan tadi video Iya, itu benar. videonya kalau nggak salah minggu lalu baru dibuat sama Endang. Itu dilihat saja kan bangunannya masih terjaga, masih terawat, dan di situ juga berkantor ada namanya UPT Dinas Pariwisata Kota Makassar. Jadi masih terpelihara dengan baik karena memang salah satu destinasi kunjungan wisata selain ke Pantai Losari ya, yang terkenal, itu dekat dengan Pantai Losari, mungkin paling sekitar 300 meter dari Pantai Losari letaknya ini Fort Rotterdam. Baik, Jadi kasih, diukur dari laut itu sekarang sekitar cuma 400 meter dari laut, dari bibir pantai ya, bibir pantai ke bentengnya itu deh. Baik. Iya, terima kasih Pak. Ya, jadi ini juga saya tampilkan yang tadi tentang penyu, kenapa dinamakan Benteng Panyua atau penyu, inilah salah satu alasan kenapa disebut Benteng Panyua. Oke, mungkin ada yang lain, silakan Endang dipandu lagi Dek. Iya, jadi itu tadi jawaban dari Bapak ya. Jadi benar Dek, kalau Fort Rotterdam ini sebagai tempat wisata karena kan letaknya juga ada di tengah-tengah kota dan dekatan langsung dengan Pantai Losari. Jadi Pantai Losari itu sebenarnya ikonik juga dari Kota Makassar. Kalau teman-teman jalan-jalan ke sini tuh hingga di Pantai Losari mungkin bisa belok kanan juga ke Fort Rotterdam karena jaraknya nggak berjauhan banget. Kita beralih mungkin ke pertanyaan selanjutnya selain dari 2 pertanyaan tadi. Ada dari teman-teman yang mengajukan pertanyaan? Persilahkan Dek. Ayo, siapa tahu ada yang masih ingin bertanya tentang keunikan, sejarahnya, atau apapun dari Benteng Fort Rotterdam. Saya izin bertanya. Iya, saya Muhammad Rafiq dari Untirta Banten. Izin bertanya, sebelumnya kan disebutkan bahwa Kerajaan Guatala itu diharuskan menandatangani perjanjian Bungaya, yang salah satunya adalah memberikan benteng ini ke Belanda. Nah, sebelumnya itu ada kejadian apa ya Kak, sehingga mengharuskan menandatangani perjanjian itu agar bentengnya diberikan kepada Belanda? Terima kasih Kak. Oke, pertanyaan terkait dengan sejarah ya. Bagaimana Pak? Saya serahkan ke kita untuk menjawab terkait pertanyaannya tadi, Saudara Raf. Oke, jadi begini deh. Jadi sebelumnya itu kerajaan Goa dan Talo itu bersatu untuk melawan penjajah karena kalah strategi, kalah perang, dan ada beberapa juga pecahan dari kerajaan Goa Talo itu jadi ada salah satu pembesar dari Goa Talo itu Goa Talo juga dulu itu membawahi kerajaan Bone. Jadi ada salah satu pembesar kerajaan itu membelot ke pihak Belanda sehingga akhirnya pihak Belanda mengetahui seluk-beluk tentang bagaimana model perjuangan kerajaan Goa dan Talo pada saat itu, sehingga setelah mengetahui segala rahasia-rahasia maka dibuatlah itu perjanjian Bungaya yang intinya memaksa kerajaan Goa Talo untuk menyerahkan aset-asetnya, yang salah satu diantaranya itu adalah Benteng Panyua. Seperti itu deh, mungkin
saya akan menampilkan isi dari perjanjian Bungaya itu. Nah, itu kelihatan dia. Kelihatan ya di monitor. Terlihat, Pak. Nah, itu salah satu isi dari perjanjian Bungaya. Kemudian ini adalah ilustrasi terkait perjanjian Bungaya itu oleh pejuang yang terkenal dari kota Makassar ya. Mungkin adik-adik pernah dengar Sultan Hasanuddin. Nah, inilah beliau, ilustrasinya seperti ini. Jadi isi perjanjiannya itu salah satunya yang itu adalah Makassar terbatas pada Goa, wilayah Bone, dikembalikan kepada Arupalaka. Inilah salah satu yang saya sebut tadi, pejuang yang salah satu yang memegang peranan penting di kerajaan Goa Talok dan Bone itu. Beberapa cerita rakyat mengatakan bahwa dia membelot katanya dia berkhianat, jadi dia lebih mendukung pemerintah kerajaan Belanda karena Arupalaka ini adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh mengetahui taktik dan taktik perang kerajaan Goa Talok, makanya dibuatlah isi perjanjian. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa izin VOC. Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya. Itu salah satu isi dari perjanjian Bungaya. Semua benteng harus dihancurkan kecuali satu, benteng Ujung Pandang yang kemudian diganti dengan nama Benteng Rotterdam. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar bla 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 bla. Jadi itu adalah isi dari perjanjian Bungaya. Mungkin itu jawaban dari saya, Dek. Iya, Bapak. Cukup. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ya, mungkin ada dari teman-teman yang masih ingin bertanya. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malam. Maaf Pak dan Kak Endang, tadi saya sedang ada acara menjadi moderator. Bolehkah saya menjelaskan? Boleh. Yang ada di Banten. Saya di sini akan menjelaskan tentang tempat yang bersejarah di Banten. Yaitu namanya Banten. Apakah suara saya terdengar? Iya, kedengaran. Silakan, Dek, lanjut. Banten Lama adalah peninggalan sejarah dan purbakala atau PSP Banten yang berada di kawasan Keraton Banten. Di antaranya Keraton Surosowan. Kawasan seluas 4 hektar yang dikelilingi benteng setinggi 2 meter itu menyisakan bekas bangunan seperti bangunan gerbang keraton berbentuk bulat, kolam pemandian, hingga sistem saluran dalam keraton. Keindahan istana akan nampak terlihat
jika kita melihat suatu objek tiga tangga istana yang berbentuk setengah lingkaran. Dari batu bata dan pemandian Roro Denok yang sampai sekarang masih mengeluarkan air menjadi bukti keindahan Keraton Surosowan atau yang sering disebut Banten Lama. Segitu saja Kak penjelasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman dan dilanjutkan oleh pemaparan cerita oleh Dwi Rindi. Mungkin masih ada dari teman-teman yang masih penasaran terkait Benteng Rotterdam, boleh mungkin menanyakan. Ini deh yang saya bilang kenapa disebut Benteng Panyua. Lihat kan dari atas itu modelnya. Dari atas ini modelnya seperti ini nih, Benteng Rotterdam. Sehingga kenapa juga disebut benteng pada saat itu disebut Benteng Panyua. Lihat strukturnya sangat mirip dengan penyu. Penyu yang mengarah ke bibir pantai, ke bibir pantai, sehingga siap untuk menghadang apapun yang datang untuk istilahnya menyerang kekuasaan VOC atau kerajaan Belanda di Kota Makassar. Sudah bisa sudah dilihat deh, itulah salah satu sejarah kenapa disebut Benteng Panyua. Oke, lanjut Endang. Oke, baik Pak. Nah, bagaimana teman-teman? Apa masih ada yang ingin bertanya atau penasaran terkait dengan Benteng Rotterdam? Jadi saya mungkin akan memberikan satu fakta menarik lagi ya, supaya nambah pengetahuan teman-teman terkait tempat bersejarah yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi Benteng Rotterdam ini sebenarnya menjadi saksi bisu sejarah Indonesia. Jadi kalau teman-teman kenal dengan Pangeran Diponegoro itu pernah katanya ditahan di Benteng Rotterdam pada saat kemarin masa penjajahan pas melawan Belanda. Nah, beliau itu katanya ditahan, dibuang ke Manado, kemudian dikirim ke Benteng Rotterdam di Makassar. Jadi beliau sempat ditahan beberapa tahun di Rotterdam. Nah, tempat beliau ditahan itu di dalam kompleks Lagaligo. Nah, Lagaligo itu sekarang dikenal sebagai museum yang berada di tengah-tengah Benteng Rotterdam. Oke, itu mungkin fakta menarik sih dari Benteng Rotterdam yang teman-teman perlu ketahui. Masih ada deh yang mungkin ingin bertanya? Saya tambahkan lagi Endang bahwa mungkin adik-adik perlu tahu juga bahwa Pangeran Diponegoro itu dimakamkan di Kota Makassar. Makamnya itu ada di kira-kira sebelah utara dari Benteng Rotterdam. Di Jalan Pangeran Diponegoro, di situ ada makamnya. Itu yang saya tambahkan. Ya Pak, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Sebelum kita tutup sesi kebinekaan kita pada pagi hari ini, atau ada teman-teman yang masih penasaran atau ingin menanyakan sesuatu mungkin? Sepertinya sudah tidak ada ya Pak. Saya serahkan ke Bapak untuk mengambil alih. Oke, kalau begitu ya sudah 1 jam juga kita mengadakan kegiatan kebinekaan kelima. Terima kasih kepada adik-adik atas kesediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa modul Nusantara ini. Tolong nanti saya harapkan, karena ini kan masih tugas yang tentang permainan tradisional ya. Iya Pak.
nanti setelah selesai ini saya harapkan nanti adik-adik membuat juga tugas dengan PDF menceritakan apa museum atau museum atau wisata sejarah yang ada di kota adik-adik dengan membuat apa seperti PDF, membuat PDF, menaruh gambar, kemudian menceritakan sejarah tempat wisata sejarah atau museum yang ada di tempat asal adik-adik. Saya rasa itu saja. Saya terima kasih kepada adik-adik, kepada Endang atas waktunya. Saya tutup pertemuan ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai absennya, ternyata Laman Sepada lagi bermasalah lagi. Teman-teman DPL juga yang lain belum bisa saat ini membuat absen, jadi nanti kita tunggu saja. Kalau Laman Sepadanya sudah bagus, saya akan membuat presensi untuk diisi oleh adik-adik. Saya tutup. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Oke, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Dek.